Oke, suara ibu terdengar dengan jelas. Terdengar Terdengar dengan Ibu. jelas, Ibu. Oke, slide-nya sudah terlihat. Sudah terlihat, Ibu. Oke, baik. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nih, siang, sore, selamat sore, selamat hari raya juga. Ibu sampaikan kepada adik-adik yang melaksanakan hari raya Galungan dan juga Kuningan. Baik, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang, Ibu langsung saja ya, tentang mekanisme infeksi, mekanisme dasar infeksi parasit. Kalau kemarin kita sudah bercerita tentang dengue, malaria, sama artopoda, kali ini kita akan bicara tentang helmin dan juga protozoa. Oke, kok tidak? Ya. Nah, untuk LO-nya sendiri nanti adik-adik bisa baca tentang yang pastinya kita akan menjelaskan tentang konsep dasar dari infeksi parasit itu sendiri dan juga interaksi parasit dengan host pest-nya, kemudian klasifikasi utama dari helmin dan juga protozoa, kemudian mekanisme masuknya si parasit ini ke dalam tubuh, dan selanjutnya tentang mendeskripsikan perjalanan infeksi atau biasanya siklus hidup parasit yang terhubung dengan berbagai penyakit, jenis penyakit. Kemudian menganalisis mekanisme dari patogenesis baik helmin dan juga protozoa pada manusia, pada tubuh hospes. Kemudian menghubungkan mekanisme infeksi parasit dengan manifestasi klinis yang ditimbulkan dan yang terakhir yaitu menerapkan konsep pencegahan dan juga pengendaliannya. Nah, untuk konsep dasar infeksi parasit sendiri, ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa kalau komponen infeksi parasit itu ada empat, ada agennya atau si parasit tersebut, ada protozoa, helmin, ataupun si arthropoda, kemudian ada inang ataupun host, vektor sebagai agen penularannya, kemudian lingkungan yang akan membantu dalam proses infeksi tersebut. Selanjutnya, untuk hari ini, kita akan memahami karakteristik, kemudian mekanisme infeksi, dan juga patogenesis dari helmin serta protozoa. Nah, sepertinya Ibu pertemuan sebelumnya ada pertanyaan ya yang harus dijawab. Ibu waktu itu sempat memberikan pertanyaan ya, yang akan Ibu tagih di pertemuan selanjutnya. Ibu ingat sekali soalnya waktu itu berkesan kelas kita terakhir karena panas. Oke, jadi bahas dulu ini satu slide ini terus kita Ibu akan tagih jawaban atas pertanyaan Ibu kemarin. Jadi untuk hari ini karena kita fokusnya ke helmin dan juga protozoa, jadi sebelum masuk ke mekanismenya sendiri, kita harus tahu dulu apa sih helmin itu, apa sih protozoa itu. Jadi helmin ini parasit yang multiselular, berbeda dengan protozoa, dia uniselular. Jadi dia merupakan cacing yang hidup pada tubuh manusia dan memperoleh nutrisi dari host pest-nya sendiri. Dia ukurannya ini relatif besar, kemudian siklus hidupnya sangat kompleks. Nah, umumnya dia tidak berkembang biak, dia akan menimbulkan penyakit kerusakan jaringan dan juga respon imun. Contohnya dia ada tiga kelas, ada yang namanya nematoda, trematoda, dan juga kestoda. Nah, untuk protozoa itu uniselular, dia yang mampu berkembang biak dalam tubuh manusia dan menyebabkan berbagai jenis infeksi.
Dia ukurannya mikroskopis, berbeda dengan cacing tadi yang relatif besar ya. Kemudian multiplikasinya cepat dan dapat hidup intra maupun ekstraseluler serta menyebabkan infeksi akut maupun kronik. Contoh dari si protozoa ada Entamuba histolytica ini yang akan kita bahas hari ini. Kemudian Giardia lambia, ada Plasmodium sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian Toxoplasma gondii. Untuk perbandingan singkatnya sebenarnya gampang untuk membedakan helmin dan juga protozoa ya. Dari struktur, ukurannya, siklus hidupnya itu sudah sangat berbeda. Ketika diamati pun, didiagnosa pun ini sangat berbeda. Jadi, helmin dan protozoa ini memiliki mekanisme infeksi yang berbeda, namun keduanya dapat menyebabkan penyakit melalui interaksi kompleks antara parasit dan juga hospes. Nah, untuk pemahaman nanti selanjutnya kita akan bercerita tentang jalurnya, siklus hidupnya, patogenesis, kemudian diagnosa, ada tata laksana dan juga pencegahan. Oke, ada yang sudah ingat pertanyaan Ibu Ming di pertemuan sebelumnya? Ada yang mau jawab? Waktu itu pertanyaan Ibu apa ya? Lupa lagi. Pertanyaan Ibu waktu itu penyakit jenis parasit yang ada di satu-satunya di Indonesia dan di mana, ya kan? Oke, eh, Alzo coba Alzo sudah jempol-jempol lagi, berarti tahu jawabannya. Ah, baik Ibu, terima kasih kesempatan yang pertama saya Oh, kembali. bentar dek, Ah, kok nggak ada suaranya di Ibu ya? oh iya Kak, halo, ada Ibu? Bentar-bentar, kok nggak ada suaranya ya? Oh, ya volumenya kecil. Oh, Silakan, silakan. oke. Pertanyaan yang minggu lalu itu tentang salah satu penyakit, salah satu penyakit yang terdapat di Indonesia dan itu eh, di kota yang tidak ada di kota lain kayak gitu. Itu saya sudah menemukan kemarin itu di kota Sulawesi Tengah. Itu penyakitnya itu demam keong. Demam keong itu diakibatkan oleh skistosomasis kayak gitu, Ibu. Oke, terima kasih Alzo. Beri aplaus dulu buat Alzo. Bentar, Ibu share di mana lagi nih? Oke, sangat tepat ya jawaban dari Alzo. Jadi, eh satu-satunya di Indonesia dan kita hanya punya di, bangga nggak sih? Dan kita hanya punya di Sulawesi Tengah. Itu tempat tempat asal Ibu di Sulawesi Tengah, dari Palu. eh dan kenapa? Kenapa dia hanya satu-satunya ada di negara lain, ada di Korea ada. Itu namanya sering warga lokal itu menyebutnya demam keong. Kenapa dikatakan demam keong? Jadi nanti kita bahas. Eh, Ibu kasih sedikit pengantar. Jadi kenapa dikatakan demam keong? Karena untuk faktornya, untuk pengantarnya itu adalah jenis keong. Itu namanya, Ibu lupa ya nama ininya. Jadi warga sekitar menyebutnya itu demam keong karena faktornya itu hanya keong. Kenapa hanya ada di Sulawesi Tengah? Karena si keong itu cuma ada dan hidup di Sulawesi Tengah. Dia tidak ada di tempat lain gitu. Oke, ke answer selanjutnya kita akan bahas dulu tentang, terima kasih Alzo. Oke, kita akan bahas tentang yang namanya helmin dulu sebelum masuk ke protozoa. Karena protozoa kita akan membahas satu jenis protozoa. Kalau di Helmin kita akan membahas, karena tadi kan tiga klasifikasinya ya, nematoda, cestoda, dan juga trematoda. Untuk yang pertama kita akan
Nah, ini tadi klasifikasinya. Jadi, klasifikasinya ada yang namanya nematoda, trematoda, dan juga cestoda. Paling kalian sudah cukup familiar ya tentang ini. Jadi untuk nematoda sendiri biasanya disebut dengan cacing gelang. Itu jenis-jenisnya ada yang namanya Ascaris, Trichuris, ada Ankylostoma, ada Necator americanus, dan juga Enterobius. Kemudian ada cacing daun, ini tipenya tadi, Schistosoma tadi. Kemudian Fasciola hepatica, kemudian ada cacing pita, Cestoda, ada Taenia saginata, ini ditemukan pada sapi, kemudian kalau yang Taenia solium itu pada babi. Nah, untuk distribusi globalnya sebenarnya karena kita termasuk daerah yang tropis ya, jadi jenis dari parasit ini masih sangat banyak untuk kasusnya terdapat di negara kita. Kemudian ini juga akibat adanya sanitasi yang buruk, kemudian air bersih yang terbatas, kemudian ada juga daerah endemis yang ada di Indonesia. Nah, untuk membedakan sebenarnya eh, untuk mengetahui itu termasuk cacing gelang, pita dan lain sebagainya, bisa diketahui juga dari lokasi penyebarannya. Jadi kalau cacing gelang sendiri biasanya dia ada di usus halus ataupun usus besar, kemudian pembuluh darah dan juga limfe, kemudian ada juga paru-paru. Kalau yang trematoda itu ada juga di paru-paru, di usus juga ada, dan yang paling sering dia di hati dan juga saluran empedu. Kemudian kalau yang cestoda, dia usus halus, otak, ada juga di hati ataupun paru-paru. Nah, untuk membedakannya sebenarnya sangat berbeda ketika diamati atau ditemukan jika menemukan langsung dalam bentuk cacing dewasa. Ini sangat jelas perbedaan dari perbedaannya perbedaan penampakannya akan sangat jelas. Di mana trematoda dia akan berbentuk seperti daun seperti ini. Dan kalau yang cestoda dia akan memiliki kayak kayak mata di bagian bagian depan. Itu ada yang namanya scholar, sucker dan juga hooknya untuk membedakan eh, ketiga jenis helminth tersebut. Nah, ini kalian bisa baca ini ukuran parasit yang makroskopisnya akan berbeda-beda dan dapat dilihat dapat sangat jelas dibedakan ketika sudah dalam siklus fase cacing dewasa. Nah, untuk nematoda sendiri pada manusia kan sudah ada Ascaris dan lain-lain. Ini juga mempunyai perbedaan ketika akan diamati atau ditentukan dia termasuk jenis apa. Itu nanti kita kayaknya di blog berapa itu akan membahas tentang detailnya morfologi dari parasitologi kedokteran gitu. Karena sekarang kita akan bercerita dulu tentang mekanisme konsep infeksinya ya. Nah, untuk jalur masuknya sendiri atau mekanisme infeksi sendiri dari jalur masuk, migrasi, dan juga perkembangan di dalam tubuh manusia, di mana dia terjadi paparan terlebih dahulu, jadi melalui yang di mana yang melalui makanan yang terkontaminasi, air juga, kemudian tanah yang tercemar dengan larva ataupun telur cacing ini paling sering. Pasti sering eh, kita temukan seperti waktu kecil itu kayak kalau main ke tanah pakai sendal ya gitu. Karena ada sumber-sumber infeksi dari cacing tersebut. Kemudian daging mentah atau beruk atau kurang matang itu juga termasuk sumber infeksi dari cacing ataupun dari vektor arthropoda. Kemudian jalur masuknya sendiri itu sering melalui dari oral, dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Contohnya ada Ascaris, Trichuris, kemudian ada Enterobius. Kemudian ada juga dari penetrasi kulit tadi seperti larva yang masuk menembus kulit, kemudian masuk ke pembuluh darah dan migrasi ke organ targetnya ataupun konsumsi daging yang terinfeksi. Jadi dalam larva dalam jaringan hewan yang kita konsumsi seumpama daging sapi
Kalau dimasak yang cukup tidak matang, kan larvanya tidak mati ya. Dia akan masuk ke, ketika kita konsumsi, akan masuk ke saluran cerna, dia akan berkembang biak di sana menjadi yang namanya cacing dewasa. Itu contohnya ada di Taenia saginata ataupun Solium. Kalau saginata itu sapi, Solium itu babi. Nah, untuk skema umum infeksinya dimulai dari lingkungan yang terkontaminasi, telur ataupun larva yang infektif saja. Kalau dia sudah tidak fase infektif, itu tidak akan menyebabkan yang namanya infeksi lagi, di mana masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan migrasi ke organ-organ yang menjadi lokasi utamanya tadi. Kemudian dia akan berkembang menjadi yang namanya cacing dewasa. Di situ bereproduksilah, dia akan memproduksi telur dan keluar ke lingkungan. Kemudian infeksi akan berulang lagi. Untuk selanjutnya, kita bahas dulu tentang nematoda. Kita mulai dari Ascaris, yang menyebabkan penyakitnya yang sering disebut askariasis. Nah, bagaimana sih penyakit askariasis ini eh, migrasi? Jadi patogenesisnya dia akan mengalami dua fase migrasi, di mana yang pertama ada migrasi yang namanya heart lung gut migration, yang di mana ini adalah migrasi si larvanya dulu. Jadi yang telur yang terinfeksi ini, telur yang berembrio ini akan tertelan melalui makanan, kemudian air ataupun tangan-tangan kita yang sudah terkontaminasi, kemudian dia akan menetas di dalam usus ketika sudah masuk ke saluran pencernaan, dia akan menetas di dalam usus halus, melepaskan yang namanya larva, dan kemudian menembus si mukosa usus. Selanjutnya dia akan migrasi melalui yang namanya sirkulasi, yang dimana larva tersebut akan masuk ke dalam pembuluh darah, dia melalui vena porta, kemudian hati, jantung kanan dan juga paru-paru, dan juga ke paru-paru. Kemudian selanjutnya larva tersebut akan menembus yang namanya kapiler paru-paru dan masuk ke alveolus menyebabkan yang namanya reaksi inflamasi. Jadi selanjutnya si larva ini akan dari alveolus tadi kan menyebabkan reaksi inflamasi. Dia akan naik ke bronkus, trakea, kemudian faring dengan yang namanya gerakan silia. Kemudian tertelan kembali ke usus halus. Jadi untuk dampaknya sendiri pada fase ini dia akan ada kerusakan jaringan akibat penetrasi dari larva. Kemudian ada reaksi inflamasi di paru-paru, kemudian ada sindrom Lover, ada batuk, sesak, nyeri, nyeri pada bagian dada, eosinophil dan juga demam ringan. Dan gejala biasanya ringan ya, dan juga self-limiting. Nah, fase selanjutnya adalah fase dewasa di usus halus. Jadi, larva yang berkembang menjadi cacing dewasa di usus halus itu dalam waktu kurang lebih 6 sampai 10 minggu. Nah, cacing dewasa ini hidup di dalam yang namanya lumen usus halus. Dan jenis betina dari cacing tersebut akan menghasilkan kurang lebih ya, itu 200.000 telur per hari. Dampaknya sendiri itu akan ada yang namanya nyeri perut, kemudian mual, muntah, diare, ataupun konstipasi, kemudian malnutrisi, dan juga anemia, serta gangguan pertumbuhan ini biasanya terjadi pada anak. Dan selanjutnya, patogenesis selanjutnya itu komplikasi. Jadi, eh, komplikasi akibat si cacing dewasa. Jadi terjadi yang namanya obstruksi, timbunan dari cacing yang akan menyebabkan sumbatan pada usus. Karena kan diproduksi tadi semakin banyak ya, kurang lebih 200.000 per hari. Maka di bagian usus ini akan terjadi timbunan di sini, obstruksi usus. Kemudian obstruksi saluran empedu dan juga pankreatitis. Jadi cacing yang masuk ke ductus biliaris ini ataupun pankreas. Kemudian appendicitis. Jadi ca- cacing tadi itu sudah masuk lagi di bagian appendix, akan menyebabkan radang di sini. Kemudian perforasi usus.
Dan selanjutnya askaris pada saluran napas. Nah, cacingnya naik ke saluran napas dapat menyebabkan tadi batuk, sesak, dan bahkan asfiksia. Ada faktor yang memperberat patogenesis. Biasanya ya pasti jumlah cacing yang sangat banyak. Ini juga eh, merupakan faktor yang memperberat dari patogenesis. Kemudian status gizi buruk didukung lagi dengan sanitasi lingkungan yang buruk, kemudian kekebalan tubuh kita itu rendah sehingga menyebabkan patogenesis yang berat. Nah, untuk selanjutnya manifestasi klinis dari Ascaris. Sebenarnya untuk gejala askaris sendiri itu tergantung pada jumlah cacing, stadium infeksi, dan juga lokasi dari cacing di dalam tubuh. Jadi untuk tingkat keparahan dari si askaris, jika kita menemukan kalau dia ringan itu biasanya ditemukan hanya ada 1 sampai 5 jenis cacing di dalam tubuh. Kalau dia sedang, biasanya itu 5 sampai 100 cacing. Kalau yang ringan tadi sering dia tanpa gejala ataupun gejala-gejala ringan tadi kayak demam ringan dan lain-lain. Kalau sudah sedang, jadi gejalanya kurang nyata dan dapat menyebabkan anemia dan juga gangguan gizi. Nah, dia dikatakan berat jika sudah lebih dari 100 cacing. Di sini akan terjadi risiko komplikasi yang meningkat dan dapat mengancam jiwa. Nah, pada fase migrasi larva tadi, gejala dominan berasal dari paru-paru atau tadi disebut yang namanya sindrom Loeffler. Kemudian pada fase cacing dewasa, itu gejala terutama berasal dari saluran cerna dan akibat jumlah cacing yang banyak. Kemudian infeksi berat itu dapat menyebabkan yang namanya komplikasi serius sehingga mengancam jiwa. Nah, anak-anak ini lebih rentan mengalami yang namanya malnutrisi, anemia, dan juga gangguan pertumbuhan. Untuk diagnosa dini dan pengobatan tepat ini akan mencegah yang namanya komplikasi. Untuk diagnosa dari askaris yang paling sering dilakukan di laboratorium itu ada yang namanya pemeriksaan feses itu paling sering. Pemeriksaan feses pakai katokas, teknik katokas juga sering digunakan. Tapi kita jangan lupa untuk melakukan diagnosa melalui anamnesis dulu ya. Kemudian pemeriksaan fisik, kemudian eh, pemeriksaan feses untuk laboratorium dan konfirmasi dari telur si Ascariasis. Nah, pemeriksaan feses ini merupakan metode utama ya dan paling sering digunakan untuk menegakkan diagnosa dari Ascariasis. Jadi, eosinofilia itu lebih sering ditemukan pada fase migrasi larva dibanding pada fase dewasa. Makanya sering digunakan pemeriksaan feses. Jadi, untuk pemeriksaan feses itu terdeteksi bagian telur si Ascaris. Dia kalau yang fertil atau masih infektif, dia akan berbentuk oval. Kemudian dindingnya tebal dan permukaannya itu namanya mamiletid. Sedangkan kalau ditemukan itu kalau bentuknya sudah memanjang, kemudian isinya sudah tidak beraturan, itu dia termaksud dalam telur yang infertil atau dia tidak infektif lagi. Nah, USG juga dapat membantu untuk mendeteksi USG juga dapat membantu mendeteksi askaris ini ataupun komplikasi. Nah, kombinasi dari anamnesis, pemeriksaan klinis, dan juga pemeriksaan feses sebenarnya ini meningkatkan yang namanya akurasi dari pemeriksaannya. Hmm.
Rata-rata untuk Helmin sendiri itu morfologinya cacing dewasa itu cacing dewasa yang betina itu ukurannya lebih besar dibandingkan dengan cacing dewasa yang jantan. Nah, Ascaris dari epidemiologinya, Ascaris sendiri merupakan salah satu cacing usus yang masih menjadi masalah kesehatan di negara kita. Ini ada beberapa kasus yang ibu temukan kemudian dibuat dalam peta gambar ya. Untuk di daerah Bali sendiri, untuk di daerah Bali ada kejadian di tahun 2024 di Karangasem tentang prevalensi STH atau Soil Transmitted Helmin pada siswa SD itu sebesar 10%, ini termasuk besar. Dari seluruh kasus STH yang ditemukan sekitar 33,3% itu askaris. Nah, faktor risiko utama yaitu dari hasil riset tersebut yaitu kebiasaan dari siswa SD ini yang bermain di tanah, kemudian mereka tidak mencuci tangan, tidak memakai alas kaki dan juga kebersihan ini jari kuku. Kebersihan kuku yang buruk karena kan kadang makan pakai tangan ya. Makanya dianjurkan untuk cuci tangan. Seperti itu. Jadi dari hasil riset ini disimpulkan bahwa Ascaris ini masih cukup tinggi ditemukan pada anak sekolah yang ada di sekarang di Bali. Jadi meskipun prevalensi Ascaris ini di Indonesia cenderung menurun ya karena ada program yang pemberian obat masal cacing, tapi sebenarnya untuk menjadi masalah kesehatan ini masih masih terus berkelanjutan, masih terus terjadi di sini karena ya di sini tadi kurangnya kesadaran tentang yang namanya sanitasi dan juga higienis. Selanjutnya yaitu Ankylostoma. Kemudian kita akan bercerita tentang cacing tambang, ada Ankylostoma dan juga Necator americanus. Kita tinggalkan lagi Ascaris tadi. Kita masuk lagi ke jenis cacing berikutnya. eh yang di mana hampir sama ya untuk alur mekanisme infeksinya. Mulai dari telur keluar bersama dengan feses ini yang sudah terinfeksi. Jadi cacing dewasa yang hidup di usus, dia akan menghasilkan telur, kemudian keluar bersama feses. Ini ini dapat digunakan untuk yang namanya tahap diagnostik di sini. Nah, ini sering ditemukan di daerah-daerah yang kadang mereka itu belum menggunakan apa namanya? WC jamban jamban masih ya kadang di daerah-daerah terpencil juga masih masih kurang ya untuk WC umumnya mereka kadang buang air sorry di tanah gitu. Kemudian setelah si telur tadi keluar bersama feses di daerah yang atau di tanah, di perkembangan di tanah, dia akan melanjutkan proses perkembangannya. Mulai dari telur tersebut akan menetas, dia akan mengalami perkembangan selanjutnya dari yang namanya larva L1, L2, dan juga L3. Tapi untuk tahap infektif yang akan masuk ke penetrasi kulit, kulit atau menginfeksi si manusia, itu adalah pada tahap L3 atau larva filariform. Kemudian dia akan masuk ke fase yang namanya penetrasi kulit. Manusia akan berjalan tanpa alas, kemudian akan terinfeksi si larva L3 tadi dan masuk ke pembuluh darah. Gejala awalnya biasanya itu ada gatal maupun ruam. Selanjutnya, dia akan migrasi ke dalam tubuh mulai dari kulit, darah, masuk ke jantung, paru-paru, alveolus, bronkus, trakea, faring.
kemudian tertelan kembali. Nah, kembali lagi dia akan masuk ke usus. Larva akan berkembang menjadi yang namanya cacing dewasa, akan menempel pada mukosa usus. Dia akan mengisap darah di sini. Nah, produksi telur selanjutnya akan memproduksi telur yang dimana cacing dewasa dia akan bertelur keluar lagi ini yang namanya siklus berulang. Untuk perbedaan dari dua jenis cacing tambang sendiri, dari ankylostoma dan juga nekator, itu pertama itu pada bagian mulut ada dua pasang gigi di situ. Kemudian kalau yang nekator mulutnya dengan cutting plates dia lebih banyak ditemukan. Paling jarang ya kalau di ini. Kemudian kalau nekator ini akan kehilangan darah lebih sedikit dibandingkan dengan ankylostoma. Dia akan lebih berat, lebih banyak sehingga menyebabkan yang namanya anemia berat. Nah, ternyata kenapa disebut cacing tambang itu ternyata ada kisahnya. Jadi dahulu banyak ditemukan pada pekerja tambang yang berjalan tanpa alas kaki pada tanah yang lembab dan terkontaminasi yang namanya infektif. Makanya untuk kasus pertama ditemukan itu makanya dikatakan cacing tambang. Kadang seperti itu. Kalau kita untuk memudahkan mengingat suatu penyakit, kadang di daerah atau lokasi tertentu sudah punya nama-namanya sendiri. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa untuk infeksi terjadi ketika yang namanya larva L3 tadi dari tanah itu akan terkontaminasi menembus yang namanya kulit manusia. Jadi dari penetrasi kulit, kemudian migrasi ke paru-paru, kemudian naik ke faring tertelan dan kembali ke usus dia akan menjadi yang namanya cacing dewasa. Untuk klinisnya biasanya kalau di penetrasi kulit tadi sudah ada gatal dan juga batuk. Kalau migrasi di paru-paru dia akan dia akan mengalami juga gejala sesak ringan di sini. Kemudian naik ke faring. Ini dia akan mengalami batuk refleks, kemudian muntah. Dia kadang muntah tapi ringan. Dan infeksi kronis itu pada usus, ini anemia, kemudian lemah, dan juga penurunan nafsu makan. Jadi infeksi cacing tambang ini dimulai dari penetrasi oleh si L3 tadi. Gitu. Dan selanjutnya dia akan eh, dan akhirnya dia akan menjadi cacing dewasa di dalam usus halus dan menyebabkan yang namanya kehilangan darah kronis dan juga anemia. Untuk perubahan patologisnya, hmm, nah untuk perubahan patologis dari fase-fase tersebut biasa dalam penetrasi pada bagian kulit dulu ya, pada bagian kulit itu dermatitis ya lokal, kemudian ada inflamasi dan juga reaksi alergi. Pada paru-paru itu inflamasi paru ringan, kemudian ada yang namanya reaksi hipersensitivitas. Kalau pada usus halus dia akan mengalami karena tadi dia menempel, dia akan mengalami yang namanya luka pada mukosa usus, kemudian mikroperdarahan, kehilangan darah kronis, dan juga defisiensi zat besi. Untuk dampak hematologisnya, jadi cacing akan menghisap darah setiap hari, yang dimana akan mengakibatkan cadangan besi akan berkurang, produksi hemoglobin juga akan menurun, makanya menyebabkan yang namanya anemia defisiensi tadi. Gejala klinis, dia ada tiga tipe yang terjadi dari infeksi si cacing tambang ini. Ada yang ringan, sedang, dan juga infeksi yang berat. Kalau yang ringan, ya keluhan yang minimal lah. Kemudian sedang itu mulai dari
tubuh akan mudah mengalami yang namanya kelelahan, kemudian pusing, nafsu makan akan menurun, berat badan juga akan ikut turun. Kemudian kalau infeksi berat tadi anemia berat, kemudian takikardia, sesak nafas, penurunan dari konsentrasi kita untuk belajar, kemudian gangguan tumbuh kembang pada anak-anak, serta ada juga komplikasi pada ibu hamil. Jadi, homework ini merupakan penyebab dari eh, anemia defisiensi besi akibat yang namanya parasit yang paling ini di dunia yaitu ankylostoma dan juga Necator meccanus. Kemudian patogenesis utama bukan karena obstruksi usus tetapi karena kehilangan darah tadi dari dampak hematologisnya. Nah, anak dan ibu hamil ini merupakan kelompok yang paling rentan untuk mengalami yang namanya komplikasi. Selanjutnya, untuk pemeriksaan penegakan diagnosis masih dengan pemeriksaan feses untuk metode utamanya melalui pemeriksaan mikroskopis menggunakan metode langsung ataupun yang terkonsentrasi ataupun CATOCATS. Di semester berapa ya nanti akan ada praktikum tentang sorry di blok 4 kayaknya 4 apa 6 nanti akan ada praktikum ini untuk katokets dan juga malaria, pemeriksaan malaria. Kemudian ada juga penegakan diagnosa menggunakan pemeriksaan darah lengkap mulai dari temuan Hb tadi, hematrokit, MCV, MCH, dan eosinofil. Nah, pertanyaannya, kenapa, kapan harus diperiksa? Jadi, ada Ibu berikan catatan di sini. Nah, jika terdapat faktor risiko dan juga gejala anemia ataupun kelelahan. Kemudian pada screening anak sekolah itu di daerah endemis. Kemudian pada ibu hamil biasanya trimester 2 sampai 3. Kemudian pada kasus yang namanya malnutrisi atau gangguan tumbuh kembang pada anak. Jadi untuk pemeriksaan feses ini merupakan tadi metode utama untuk menentukan telur lagi sama seperti Askaris tadi untuk menemukan telurnya. Kemudian anemia mikrostotik ini atau hipokrom ini merupakan eh, temuan khas akibat kehilangan darah yang kronis. Jadi sebenarnya yang paling penting itu diagnosa dininya dan juga diagnosa yang tepat. Itu sangat penting untuk mencegah si anemia kronis sehingga tidak mengganggu yang namanya pertumbuhan dan juga penurunan berat badan, kualitas kualitas hidup. Untuk epidemiologi masih sangat tinggi. Bisa dilihat bahwa yang merah ini endemis dia masih sangat tinggi untuk di Indonesia sendiri. Jadi iklim yang tropis, hangat, dan juga lembab ini akan mendukung perkembangan si larva cacing tambang yang ada di tanah. Penularannya tadi terutama melalui L3, larva L3 yang akan menembus kulit saat berjalan tanpa alas kaki, dan tanah yang sudah terkontaminasi feses eh, yang mengandung telur dari cacing tambang. Ini beberapa kasus dari beberapa riset yang ditemukan, data yang ditemukan masih terjadi ada juga di Pulau Bali itu pada tahun 2023 itu di Bali itu pekerja batu bara. Jadi dari penelitian pada pekerja pengrajin batu bara di Jembrana ini masih menemukan yang namanya infeksi hookworm sendiri. Ini berhubungan dengan kontak tanah yang terus-menerus dan penggunaan alas kaki yang kurang memadai.
kemudian ada juga di Jawa Barat, di Sumatera juga ada, dan Surabaya ini kontaminasi dari lingkungan, yang dimana dilakukan penelitian di pasar pasar tradisional Surabaya ini menemukan kontaminasi dari STH pada sayuran yang segar. Okom sendiri merupakan parasit yang paling sering ditemukan pada sampel biasa sayuran yang diperiksa. Untuk kelompok berisiko, tadi ada anak sekolah, ibu hamil, yang kemudian eh, pada individu yang melakukan yang pekerjaannya itu terhubung langsung atau sering terpapar langsung dengan tanah, seperti petani, pekerja perkebunan, pekerja tambang, ataupun pekerja yang sering kontak langsung dengan tanah. Nah, meskipun prevalensi cacing tambang di Indonesia itu cenderung menurun dibandingkan beberapa tahun belakangan, jadi infeksi hormon ini masih masih ditemukan di beberapa daerah juga. Seperti tadi, ada dari Bali juga ada, Samosir, Garut, Surabaya. Nah, infeksi hormon ini menjadi masalah kesehatan masyarakat terutama pada kelompok yang rentan dan memiliki kontak erat dengan tanah serta akses yang sanitasi yang terbatas. Yuk, Ibu minum dulu boleh ya? Selanjutnya kita masuk ke jenis Strongyloides tercoralis. Ini merupakan satu-satunya jenis STH yang mampu melakukan yang namanya autoinfeksi. Jadi infeksi dapat berlangsung puluhan tahun bila tidak diobati dan dapat menyebabkan yang namanya hiperinfeksi terutama pada pasien dengan imunokompromis. Nah, autoinfeksi sendiri yaitu karena larva dari strongi ini dia akan dari dari yang L2 dia berubah menjadi dia akan berkembang menjadi L3 itu di dalam usus atau perineal dan akan menembus yang namanya mukosa kulit dan masuk kembali ke sirkulasi. Ini dia akan siklus ini akan terus berlangsung di dalam tubuh kita. Jadi untuk siklus hidupnya dari cacing benang atau Strongyloides ini dimulai dari siklus parasitik dulu. Dia akan di dalam tubuh, kemudian siklus bebas di tanah. eh, Jalur infektif sendiri untuk Strongyloides itu sama seperti cacing tambang, dia L3, yaitu larva villiform, dia akan menembus kulit manusia, biasanya ya dari kaki, kemudian ketika kontak dengan tanah, dan yang tanah yang sudah terkontaminasi feses yang mengandung telur dari si cacing benang ini kemudian menembus kulit dan masuk ke dalam pembuluh darah ataupun limfe dan terbawa aliran darah ke jantung kanan lalu ke paru-paru. Selanjutnya dia akan larva tersebut akan menembus yang namanya dinding alveolus naik ke bronchiolus, bronkus dan trakea, tertelan lagi bersama yang namanya dahak dan juga masuk ke lambung. Kemudian larva akan mencapai usus halus, duodenum dan juga jejunum. Larva betina ini parasitik dewasa hidup dia di usus halus. Di sini produksi larvanya. Jadi betina ini akan bertelur, tetapi telur menetas di dalam usus. Di mana larva pada fase L2 dia akan keluar bersama dengan feses. Jadi di dalam feses dia masuk jika keluar berarti sudah masuk ke siklus bebas atau siklus di dalam di tanah yang dimana berkembang tadi menjadi L3 dia akan
menembus kulit lagi, memulai infeksi baru, mungkin mungkin dengan in- mungkin ke individu yang baru juga ataupun ke individu yang memang sudah terinfeksi. Kemudian akan berulang. Nah, di dalam siklus parasitik atau di dalam tubuh individu itu eh, tadi autoinfeksi internal yang terjadi. Kalau dia di tanah ada eksternal. Selanjutnya, untuk infeksi ini tadi seperti ibu katakan bahwa terjadi ketika di tahap L3. Untuk jalurnya sama masih jalur siklus parasitik. Autoinfeksi merupakan kunci utama dari strongyloides. Jadi ada yang infeksi internal, ada yang eksternal. Jadi singkatnya dari CL3 tadi dia menembus kulit langsung ke menembus kulit periana langsung, kemudian masuk ke sirkulasi, masuk ke paru-paru, tertelan lagi masuk ke usus. Nah, infeksi dapat berlangsung bertahun-tahun karena kemampuan si strongyloides autoinfeksi tadi. Dan dapat menyebabkan hiperinfeksi terutama pada penderita tadi imunokompromis. Untuk patogenesisnya, dari proses infeksi dan juga migrasi, patogenesis utama yang terjadi yaitu kerusakan pada mukosa usus. Jadi si larva dan juga cacing dewasa yang betina ini akan bergerak di antara filia usus. Dia akan menyebabkan iritasi dan juga peradangan pada mukosa. Kemudian ada yang namanya reaksi inflamasi. Jadi respon inflamasi pada mukosa menyebabkan yang namanya infiltrasi sel, eh, infil- infiltrasi sel inflamasi dari eosinofil, limfosit, kemudian ada makrofag. Kemudian gangguan absorpsi dan juga sekresi. Jadi kerusakan mukosa ini menyebabkan gangguan absorpsi nutrisi dan gangguan sekresi yang akan menyebabkan diare, mal malabsorpsi dan juga kehilangan protein. Untuk manifestasi klinisnya, eh, infeksi kronis pada imunokompeten itu pada kulit, pulmomal, hematologi dan lainnya itu ada kelelahan, kemudian berat badan yang turun dan juga kelemahan umum lainnya. Kalau pada imunokompromis, manifestasinya banyaknya ada nyeri yang berat, kemudian dia menetap akan berulang, kemudian nyeri perut yang hebat, mual, muntah, ini yang sering terjadi, kemudian ileus paralitik, dehidrasi yang berat, dan selanjutnya pokoknya semuanya akan terjadi dengan berat dan berulang. Karena dia tadi menyerang si paru-paru, otak, usus, kulit, kemudian ada juga menyebabkan sistemik, ada shock, sampai kalau untuk diagnosanya itu bisa untuk diagnosanya sendiri dengan pemeriksaan larva. Untuk pemeriksaan larva dari yang L1 maupun L3. Untuk perbedaannya, kalau menentukan dia L1 atau L3, berarti tadi L1 ibu salah sebut ya, ibu sebutnya L2. Jadi kalau untuk pemeriksaannya, kalau dia lebih panjang itu dan panjang dan langsing itu biasanya sudah di tahap L3. Kalau dia masih bentukannya pendek dan agak berisi atau gemuk, itu masih di larva F1. Nah, untuk pemeriksaannya tadi bisa dengan metode konsentrasi feses, bisa formol ether ataupun floatasi, bisa juga dengan kultur.
kultur feses di agar, biasanya ada sediaan agar itu bisa di situ untuk mendeteksi eh, si parasitnya. Ada juga ELISA, kemudian pemeriksaan darah. Untuk epidemiologi masih cukup tinggi dan endemis. Ini yang warna merah bisa dilihat, yang warna merah ini berarti tinggi ya untuk di wilayah-wilayah ini global. Nah, studi terbaru yang ditemukan itu di 5 desa di Kalimantan Selatan. Untuk lokasinya, dia menggunakan cross-sectional dengan hasil utama prevalensi dari strongyloides itu 8%. Jadi strongyloides ditemukan di semua desa. Tadi kan dari 5 desa ditemukan, ternyata kasus strongyloides itu ternyata di 5 desa ini semuanya ada yang terinfeksi strongyloides. Kemudian autoinfeksi memungkinkan infeksi kronis dan laten, kemudian kemungkinan endemis di Indonesia. Narik resiko hipertensi pada individu dan juga imunokompromis. Ini baru ya, baru tahun kemarin risetnya. Kita masuk ke trematoda. Nah, ini tadi dari pertanyaan Ibu minggu lalu. Kita akan masuk ke trematoda atau cacing darah. Untuk spesifiknya kita akan bercerita tentang eh sistosoma karena tadi ada dua jenis dari trematoda. Jadi sistosoma termasuk trematoda yang hidup di sistem vena darah manusia dan menyebabkan yang namanya sistomiasis. Salah satu penyakit tropis yang masih menjadi masalah utama. Ini satu-satunya kita akan temukan di Sulawesi Tengah dengan jenis spesies yaitu Schistosoma japonicum. Jadi dia ada beberapa spesies dari Schistosoma yaitu ada Japonicum, Mansoni dan juga Haematobium. Kita akan yang ditemukan satu-satunya di Indonesia dan cuma ada di Sulawesi Tengah itu ada Schistosoma japonicum atau biasa disebut di sana sistosomiasis atau demam keong. Nah, untuk jenis trematoda ini dalam satu jenis cacing ini kan cacingnya. Nah, di dalam ini dua jenis sorry, ada jantan dan juga betina. Jadi betinanya dia berada di dalam tubuh si cacing jantan. Kemudian dia akan menyebabkan yang namanya granuloma akibat telur yang terperangkap di jaringan. Karena dia di hati, dia akan menyebabkan yang namanya fibrosis hati, kemudian anemia dan juga malnutrisi. Sistosoma merupakan satu-satunya trematoda utama yang menginfeksi manusia melalui yang namanya penetrasi serkariasis melalui kulit. Dia penyakit terutama disebabkan oleh respon imun terhadap telur yang terjebak di jaringan, bukan oleh cacing dewasa. Kalau yang tadi kan eh, jenis cacing sebelumnya, jenis halmin sebelumnya itu kan rata-rata infektifnya karena cacing dewasanya. Kalau si sistosoma dia telur. Nah, ini tadi untuk morfologinya. Tadi Ibu jelaskan bahwa si cacing betina ini hidup di dalam tubuh cacing eh, jantan. Siklus hidup sendiri. Jadi eh, untuk dalam proses infeksi ataupun keberlanjutan hidup si sistosoma ini, dia membutuhkan yang namanya vektor, yaitu si keong ini. Makanya dikatakan dengan sebutan demam keong untuk di daerah Sulawesi sendiri. Mulai dari telur yang menetas di air dan melepaskan mirasidium. Jadi di air ini lebih spesifik di danau. Tadi sebelumnya ini dia. Untuk endemisnya kan di daerah Sulawesi di Lembah Napu, Lembah Bada dan juga Lembah Lindu. Nah, ini merupakan dia hidupnya itu di danau si keong tersebut.
Danau Lindu, Danau Napu, Danau Bada gitu. Kemudian si Mirasidium ini akan menembus dari Mirasidium, tadi telur kan menetas di air, dia akan melepaskan Mirasidium yang akan berkembang, dia akan mencari si keong untuk perkembangan selanjutnya di dalam tubuh keong. Selanjutnya dia akan menjadi sporokista, berkembang menjadi redia di dalam tubuh si seafood ini. Kemudian si redia ini dia akan menghasilkan yang namanya cersasia yang keluar dari tubuh siput ini, dari keong ini dalam bentuk eh, serkaria ini, dia akan keluar lagi dari tubuh siput tersebut. Tubuh keong ini dia akan keluar, dia akan berkeliaran, sorry bukan berkeliaran, dia akan berenang di air di danau tersebut. Kemudian serkaria ini akan menembus si kulit manusia jika individu atau manusia melakukan aktivitas di sekitaran danau, mungkin berenang ataupun hanya main-main di air danau tersebut. Kemudian ketika masuk ke dalam tubuh individu, Serkaria ini akan kehilangan ekornya. Bagian ekornya ini akan hilang, jadi hanya bagian dia akan menjadi yang namanya sistosomulum. Dia akan masuk ke dalam sirkulasi darah, kemudian dia akan migrasi melalui sirkulasi darah ke organ target sesuai dengan spesies dan tumbuh menjadi cacing dewasa di dalam tubuh di dalam tubuh individu yang terinfeksi. Nah, cacing jantan dan betina ini akan kawin, di mana betina akan hidup di namanya gineper kanal cacing jantan di dalam tubuh si cacing jantan tadi. Kemudian telur dikeluarkan bersama dengan aliran darah, dia akan menuju usus ataupun kantung kemih. Begitupun selanjutnya, kemudian akan yang manusia sudah terinfeksi akan buang air yang dimana fesesnya itu mengandung telur tadi, telur dari si sistosoma. Ini tadi untuk mekanismenya, ini untuk paparan lingkungan bisa dilihat sawah, danau, sungai, dan eh, saluran irigasi. Nah, kenapa bisa menginfeksi ke daerah di sana? Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir ini kan hanya di danau ya, hanya di danau. Tapi kok bisa menyebar sampai ke desa, sampai ke kota, ke ibu kota provinsinya gitu. Karena kan dari danau ini sebenarnya akan airnya ini kan akan dialirkan untuk ke sawah ataupun ke irigasi lainnya. Jadi si serkaria ini ikut terbawa maupun siput-siputnya akan ikut terbawa. Kemudian selanjutnya untuk patogenesis dan juga manifestasi klinis yang eh, yang didapatkan akibat infeksi dari sistosoma. Jadi untuk gejala akut ya di fase awal sama dia akan kalau di Sulawesi itu namanya eh tadi kan demam keong atau biasa peneliti menyebutnya itu Katayama fever. Gitu. Yang dimana akan demam menggigil, batuk, nyeri otot, dan sebagainya. Kalau gejala kronisnya atau fase lanjutan, akan terdapat yang namanya nyeri perut, diare kronis dan juga berlendir, kemudian malabsorpsi, anemia, dan selanjutnya, ataupun gangguan tumbuh kembang pada anak. Untuk demam keong sendiri, reaksi alergi akut akibat respon imun terhadap antigen dari si sistosoma saat cacing bermigrasi. Demam tinggi, menggigil, sakit kepala, bahkan berkeringat yang lebih banyak. Nah, gejala ini akibat yang namanya reaksi imun terhadap antigen si cacing tadi saat bermigrasi melalui darah menuju ke hati atau fase sistosomulum.
Nah, tidak semua, jadi sebenarnya tidak semua, juga ada beberapa kasus ditemukan penderita ini tidak mengalami yang namanya demam keong. Untuk diagnosis, rata-rata parasit hampir sama lagi, dia akan menggunakan yang namanya pemeriksaan feses dari metode Kato-Catch, bisa dari eh, kuantitatif untuk menilai si intensitas infeksi atau jumlah telur per gram fesesnya. Kemudian bisa juga filtrasi urin. Tapi sekarang kalau di laboratorium khusus, sampai di Kota Palu itu dibuatkan laboratorium khusus untuk diagnosa sistosoma ini, dia sudah menggunakan PCR waktu itu. Untuk epidemiologi ya, ini ya kita sudah bahas tadi bahwa lebih banyak di Sulawesi Tengah. Ya, kita ke selanjutnya yaitu cacing pita atau cestoda. Ini yang paling sebenarnya banyak, tapi khusus yang kita bahas yang sering kita temui yaitu ada Taenia saginata dan juga Solium. Yang dimana Taenia saginata ini cacing pita pada sapi, kalau yang Taenia solium itu pada babi, yang akan menginfeksi individu ataupun manusia dari daging sapi yang kurang matang ataupun daging babi yang kurang matang. Nah, infeksinya kalau Taenia saginata itu infeksi usus, kalau si solium dia bisa di usus ataupun jaringan. Dia tanpa hook ataupun empat saker. Kalau yang solium dia dengan hook 4 sakar, kemudian ada juga dengan dua lagi pada bagian eh, untuk panjang cacing dewasa itu biasanya itu 4 sampai 10 meter. Kalau solium dia lebih pendek, dia 2 sampai 7 meter. Dia tidak menyebabkan, kalau yang saginata tidak menyebabkan yang namanya sistiserkosis pada manusia atau individu, sedangkan yang solium itu akan menyebabkan eh sertasi Canson dan juga neoresinopsisium. Taenia saginata, selanjutnya untuk siklus hidup dari cacing dewasa dengan manusia sebagai hospes definitifnya, sedangkan sapi adalah hospes perantaranya. Jadi, cacing dewasa yang ada di dalam usus manusia yang sudah terinfeksi, dia tahap definitifnya pada manusia, kemudian keluar stadium yang dimana sapi akan memakan telur tersebut. Dan mungkin dari rumput ataupun dari manapun makanan dia akan masuk ke dalam tubuh sapi sebagai host perantara. Yang dimana telur memakan di usus halus sapi, kemudian menembus dinding usus dan masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian dia akan migrasi, dan di sapi sendiri ini tidak akan menyebabkan penyakit, entah dia tiba-tiba sapinya demam, ini tidak akan terjadi karena fase tersebut bukan fase yang definitif. Untuk mekanisme infeksinya, pertama ya dari sumber infeksi makanan tadi yang sudah Ibu katakan. Nah, yang terjadi di usus itu biasanya iritasi pada mukosa usus, kemudian kompetisi dari nutrisi ringan. Untuk klinisnya mual itu paling sering karena kan ke saluran cerna ya. Kemudian nyeri perut, nafsu makannya akan berubah hingga terjadinya yang namanya penurunan berat badan. Sering tanpa gejala juga karena banyak pasien tidak menyadari bahwa tidak sering tanpa gejala karena pasien ini tidak menyadari bahwa adanya infeksi hingga melihat yang namanya probolitit keluar melalui anus ataupun feses. Untuk patogenesisnya tadi sama dengan manifestasi klinis ya. Untuk perbedaannya kalian sudah tahu, tadi Ibu sudah katakan bahwa patogenesis terutama akibat efek mekanik dari cacing dewasa di usus. Nah, sebagian besar
penderita ini kadang-kadang tidak bergejala tadi, mungkin karena tidak sadar dengan adanya infeksi atau mengabaikan gejala yang sudah ditimbulkan oleh tubuh. Gejala paling khas adalah tadi keluarnya si proglotit melalui anus ataupun terdeteksi pada feses. Untuk Saginata, untuk pemeriksaannya hampir sama semuanya. Untuk diagnosis dan lain-lain itu pemeriksaan feses ini sudah gold standar namanya. Kalau di parasitologi itu namanya gold standard. Untuk penunjangnya bisa hematologi, PCR ataupun ELISA. Untuk solium, adik bisa baca ya hampir sama juga dengan si membedakan hanya si hospes perantaranya dan juga pada bagian morfologinya tadi. Empat chakra kalian tadi kan dua chakra. Nah, siklus hidupnya dari yang stadium infektif, ada juga stadium untuk diagnosis pada telur. Jadi sisterokes pada babi atau infeksi pada jaringan. Jadi babi yang terinfeksi saat menelan telur dari neosolium, kemudian onkosfor masuk ke peredaran darah dan berkembang menjadi yang namanya sisterculus di otot. Nah, babi tampak sehat, tetapi ototnya mengandung yang namanya kista dari si larva tersebut. Ini penampakan daging babi yang terinfeksi atau berisikan dari si Taenia solium tadi. Kalau pada manusia itu infeksi di usus halus. Jadi manusia terinfeksi saat memakan daging babi mentah dan atau kurang matang yang mengandung yang namanya uh, siste, cysticercus. Di usus halus dia akan menempel pada mukosa dan berkembang menjadi yang namanya cacing dewasa. Untuk mekanisme infeksinya sama dua jalur, ada yang jalur pada usus, ada jalur pada jaringan. Kalau di tenis saginata tadi hanya pada usus. Hampir sama kalau pada usus, sedangkan pada jaringan itu telur ataupun nanti ini tertelan melalui feses dan oral, melalui yang namanya makanan dan juga minuman yang terkontaminasi dari feses yang mengandung telur Taenia solium. Telur masuk, menetas di usus halus, kemudian melepaskan yang namanya embrio heksakan. Kemudian onkosform dia akan menembus yang namanya dinding halus dan masuk ke peredaran darah ataupun limfa. Dan akan menyebar pada organ-organ seperti otot, jaringan submukosa, pada bagian mata, kemudian otak, jantung, dan lainnya. Dan berkembang menjadi si tadi. Kemudian dari jalur infeksi, dia akan hasil akhirnya yaitu cacing dewasa di usus halus. Kalau dengan menelan telur tadi, ya kita akan mendapatkan hasil yaitu ini, sistiserkosis. Untuk epidemiologi sendiri, ini untuk di luar negeri ya, Ibu belum mendapatkan di Indonesia ini hanya yang solium itu ada di Papua. Kemudian nanti kalian bisa cari lagi referensi untuk epidemiologinya. Untuk yang solium itu kasus ada beberapa kasus itu yang di Papua, kemudian di Bali juga ada beberapa laporan ya, tapi ini untuk jurnal tentang khusus kasus tersebut Ibu belum menemukan secara ada, tapi yang kasus lama untuk yang 5 tahun terakhir itu jarang, Ibu belum temukan. Untuk tata laksana dan lainnya, bisa pengobatan dari paling sering obat pilihan praziquantel ini sudah yang paling sering untuk cacing ya. Kemudian untuk pencegahannya silakan untuk dianjurkan keamanan dari makanan yang kita makan karena ini terkait dengan daging dari jenis sapi dan juga babi mungkin bisa masak hingga matang sampai sempurna. Kemudian sanitasi itu paling penting, kemudian pemeriksaan hewan juga secara rutin jika kalian mempunyai peliharaan di rumah.
bisa kemudian ada juga edukasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu protozoa. Dikit lagi ya. Untuk protozoa, cacing sudah selesai ya. Kita sekarang masuk ke protozoa. Di sini fokus pembahasannya yaitu tentang Entamoeba histolytica yang menyebabkan amoebiasis dan disentri amoeba. Nah, protozoa sendiri tadi sudah Ibu katakan di awal bahwa merupakan organisme uniseluler yang ukurannya mikroskopis, hidup bebas hidup bebas ataupun parasit dan berkembang biak secara seksual dan juga aseksual. Sebenarnya untuk klasifikasinya ini banyak ya, ada sebenarnya ada beberapa, tapi sekarang kita fokus bahas yaitu Entamoeba histolytica. Ada Giardia, Giardia lambia, ada Trichomonas vaginalis ini juga masuk, kemudian Balantidium coli, kemudian Plasmodium sudah. Kenapa Ibu membahas di slide di pembahasan contoh dari protozoa itu hanya Entamoeba histolytica karena ini yang paling sering dan kasusnya itu masih banyak. Paling sering ditemukan ketika ada yang namanya disentri, diare dan lain-lainnya. Eh, ini mengapa penting? Karena menyebabkan diare, menyebabkan disentri atau diare yang berdarah, kemudian menyebabkan juga malaria, toksoplasmosis, kemudian menyebabkan penyakit. eh iya, dulu itu Ibu pernah riset ya tentang sebenarnya pasien yang HIV. Ternyata pasien HIV itu sangat rentan dengan yang namanya infeksi dari protozoa dari hasil riset tersebut. Jadi waktu itu ikut sama dosen buat risetnya terhadap pasien HIV dan ternyata sangat rata-rata dari berapa sampel sekitar 40-an sampel waktu itu rata-rata semua positif. Ada positif dari entamuba. Jadi perbandingannya lebih lebih banyak yang positif dari entamuba karena di sini eh, karena pasien HIV itu kan imunnya sudah menurun ya. Jadi mudah terinfeksi jenis apalagi ini yang protozoa. Ini kan sangat hidupnya bebas dan dapat menginfeksi apalagi ke individu yang sudah mengalami autoimun. Jadi Keren sih. be- beberapa Pokoknya protozoa tapi ini, ada ini guys. Mending nih sih. beberapa protozoa menyebabkan penyakit ringan, namun beberapa lainnya dapat menyebabkan penyakit berat hingga yang namanya kematian. Diagnosis yang tepat ini sangat penting dan juga penata laksanaan. Ini adalah jenis Entamoeba Entamoeba histolytica melalui dua stadium penting, ada trofozoit dan juga infektif. Kalau trofozoit ini dikatakan dia stadium patogen, kalau kista itu dia stadium infektif. Dia menyebabkan si kerusakan jaringan. Kalau si trofozoit, kalau kista dia akan menularkan penyakit. Kemudian entamoeba histolytica untuk perbedaannya bisa dilihat kalau yang kista sama ketika diamati di bawah mikroskop bentuknya sama dia akan bulat sempurna pada bagian kista dengan ada bagian inti, kemudian ada chromatoid bodies, ada dinding kistanya, kemudian bentuknya juga bulat. Sedangkan pada trofozoit ada atau stadium patogen atau stadium aktif dia ukurannya dia itu tidak bulat, dia akan berubah, dia tidak tetap, dia akan berubah-berubah. Satu arah, kemudian tertumpul dan juga kadang melebar. Eh, kemudian, tapi di dalamnya ada yang namanya inti juga, ada sitoplasma, kemudian ada vakuola makanan yang di dalamnya berisikan bakteri dan juga debrit ataupun eritrosit.
Ciri khas dari kista dari Entamuba histolytica itu kistanya akan matang, dia akan berisi 4 dan memiliki kromatid body yang tumpul. Jadi ini ketika kita mengamati, ini 4 ini akan terlihat dengan jelas ketika dia berada pada stadium infektif. Jadi trofozoit adalah stadium aktif dan patogen yang hidup di usus besar. Kemudian kista ini adalah stadium infektif yang keluar bersama si feses dan tahan di lingkungan. Untuk siklus hidupnya, yang dimana kista yang matang ada 4 inti tadi, dia akan tertelan melalui makanan ataupun minuman yang terkontaminasi oleh feses yang mengandung entamoeba histolytica tadi dalam tahapan kista. Kemudian masuk di usus halus, kista dipecah dan melepaskan yang namanya metasistik atau 8 trofozoid. Nah, si trofozoid ini akan bermigrasi ke usus besar, di mana trofozoid menetap di lumen dari usus besar dan dapat menginfeksi mukosa kolon. Selanjutnya dia akan multiplikasi. Trofozoit ini akan berkembang biak dengan yang namanya pembelahan biner. Kemudian di usus besar trofozoit ini akan berubah menjadi yang namanya kista dan kista matang ini akan dikeluarkan bersama feses kista dan bertahan di lingkungan dan menularkan penyakit. Kemudian siklus akan berulang lagi. Ketika didiagnosa untuk pada kista, pada feses yang kalau kista itu ditemukan pada feses yang stadium kista itu sering ditemukan pada feses yang padat, sedangkan kalau stadium trofozoit itu ditemukan pada feses yang cair. Itu sering sekali seperti itu. Kemudian untuk mekanisme dari infeksinya sendiri dari kista yang tertelan hingga menjadi yang namanya amebiasis. Jadi makanan, minuman, dan juga tangan yang sudah terkontaminasi itu terkontaminasi dari si kista matang ya yang stadium infektif. Kemudian dia akan masuk ke eksistensi di usus halus dari kista matang ini. Kemudian dinding kista ini akan pecah, akan menjadi yang namanya metakista dengan 8 trofozoid kecil yang dilepaskan. Selanjutnya, terjadi kolonisasi pada usus besar, kemudian ada infeksi mukosa kolon, kemudian ulkus terbentuk. Di sini berbentuk seperti labu atau biasa disebut dengan valve shape ulcer. Kemudian penyebaran dari hematogen, penyebaran ke organ lain, jadi trofozoit akan menembus yang namanya pembuluh darah, masuk ke sistem porta hepatika, dan dapat menyebabkan yang namanya abses hati amuba. Kemudian penyebaran lanjut darahnya itu pada paru dan juga otak, tapi jarang terjadi. Untuk patogenesis dari eh, bagaimana si entamuba histolytica ini menyebabkan penyakit, mulai dari koloni di usus besar tadi, si trofozoit yang keluar tadi dari kista dia akan bermigrasi ke usus besar, sekum dan kolon, dan menetap di lumen. Kemudian selanjutnya trofozoit melekat pada epitel kolon menggunakan yang namanya adesin, ada galganak, dan lektin. Nanti kalian bisa lihat di sini, ini adalah faktor virulensnya, ada dan lektin, amebat, dan kemudian trofosit ini akan menginfeksi mukosa kolon dengan mengeluarkan faktor virulens tadi.
Kalau yang sitin ini proteinase dia akan menghancurkan jaringan dan matriks seluler. Kalau yang amobapur ini membentuknya namanya pori pada membran. Sedangkan kalau gal ataupun lektin itu adesi kuat dan juga memicu yang namanya kematian sel. Nah, invasi ini menyebabkan yang namanya nekrosis jaringan dan terbentuk yang namanya ulkus khas seperti labu tadi. Nah, bagian atasnya ini akan lebar, kemudian bagian bawahnya itu akan menyempit seperti ya bentuknya seperti labu ke arah yang namanya muskularis atau mukosa. Penyebaran ke organ lain atau ekstraintestinal di mana trofozoit dapat menembus pembuluh darah pada dasar ulkus, kemudian masuk ke sistem porta hepatika dan mencapai pada hati. Disinilah dia akan menyebabkan abses pada hati atau sering disebut dengan abses abses hati amuba. Salam harmoni. Kok nggak mati? Untuk manifestasi klinisnya, jadi gejala utamanya eh, dari semua jenis parasit itu gejalanya hampir-hampir sama. Ada nyeri perut ataupun kram perut. Makanya untuk diagnosa itu ketika hanya menemukan gejala seperti ini tidak bisa langsung menentukan dia jenis apa, dia terkena apa. Makanya dianjurkan untuk melakukan yang namanya pemeriksaan laboratorium. Gejala utama juga diare, ringan hingga berat, kemudian disentri, diare berdarah dan juga lendir. Kemudian ada yang namanya rasa ingin buang air besar secara terus-menerus, tetapi tidak buang air besar kita. Kemudian mual, muntah, nafsu makan menurun, dan yang lain. Kemudian ada juga yang namanya lemah, letih, dan lesu. Karakteritis klinisnya diare akut, BAB bisa 3 sampai 20 kali per hari. Kadang cuma ada rasa ini di luar dari BAB, tapi rasa ingin buang air besar itu sering eh, terjadi untuk untuk karakteristik klinisnya juga. Ini di luar dari 30 sampai 20 kali per hari. Kemudian nyeri di perut kiri pada bagian bawah, kemudian dehidrasi pada kasus yang sudah berat, kemudian kalau anemia itu pada kasus yang kronis. Ini gambaran feses, dia akan berlendir dan juga berdarah. Kemudian tadi ini ulkus yang khas atau tadi yang berbentuk labu ya, abses hati. Untuk tingkat keparahan dari amebiasis ini, amebiasis intestinal, ringan, sedang, hingga berat, itu bisa dilihat dari frekuensi diarenya, kemudian dilihat dari bentuk feses yang dikeluarkan. Fesesnya tidak berdarah itu masih kategori ringan. Kalau berdarah dan sedikit darah itu sedang, sedangkan feses yang berdarah dan lendir yang sudah eh, dan lendir itu sudah termasuk dalam tingkat yang berat. Kemudian nyeri perut yang ringan itu masih di fase yang ringan, kemudian demam atau tidak demam ataupun kadang demam tapi ringan dan tidak mengalami dehidrasi itu masih di fase keparahan yang ringan. Kalau yang sedang nyeri perut itu sudah mulai terasa tetapi belum terlalu sakit kayak ya masih cenut-cenut lah, tapi mulai terasa. Kemudian demam ringan ataupun sedang, kemudian dehidrasi ringan menuju ke sedang. Kalau yang berat, dia akan mengalami demam tinggi, kemudian dehidrasi yang berat, sampai anemia berat, bahkan lemah. Untuk kelompok tertentu pada anak-anak, ini sering tanpa gejala ataupun gejalanya ringan dan dapat mengganggu yang namanya tumbuh kembang pada anak. Kalau lansia, ini gejalanya tidak khas. Dia mudah terjadi dehidrasi pada dan komplikasi. Kalau ibu hamil ini dapat menyebabkan anemia dan juga penurunan berat badan ini akan turun dan resiko
persalinan yang prematur juga terjadi. Juga seringkali terjadi pada ibu yang hamil. Kemudian imunokompromis, ini risiko penyakit invasif dan juga komplikasi yang meningkat. Untuk diagnosis, untuk yang pertama, mulai dari klinis dari mencurigai dulu diare akut dan kronik dengan gejala-gejala tersebut. Namun ini tidak cukup untuk diagnosa pastinya, makanya dianjurkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan metode utama itu pemeriksaan feses. Jadi pemeriksaan mikroskopi, stadium trofozoid dan juga stadium kista. Ditemukan tadi ibu katakan ditemukan pada feses yang cair. Kalau untuk trofozoid, kalau yang kista itu pada feses yang padat. Bisa juga pemeriksaan antigen dari deteksi antigen eh, entamuba histolitika spesifik pada tinja. Dia menggunakan rapid test. Ini sensitivitas dan spesifitasnya tinggi ya, dan dapat membedakan antara yang mana histolitika dan juga entamuba dispar. Ini sebenarnya sangat disarankan untuk antigen karena cepat juga untuk diagnosa yang membutuhkan waktu yang cepat. Kemudian ada juga PCR, bisa juga serologi ataupun pemeriksaan penunjang lainnya, bisa melihat dengan USG atau CT scan pada hati. Nah, untuk epidemiologinya, di Indonesia ini sangat tinggi, masih tinggi dengan angka kejadian dari Kemenkes itu 12.000 sampai dengan 15.000 kasus. Ini dilaporkan setiap tahun. Kemudian penyebarannya lebih tinggi di daerah dengan sanitasi buruk, akses air bersih yang terbatas, kepadatan penduduknya yang tinggi, kemudian kondisi sosial ekonomi yang rendah. Jadi untuk dari beberapa riset untuk kelompok risiko itu banyak terjadi di anak-anak, penduduk daerah yang kumuh, pengguna air yang terkontaminasi dan juga pada traveler ke daerah yang endemis. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi ya dari air minum dan lain-lain, makanan dan sebagainya. Selanjutnya sepertinya sudah selesai. Oh ya, untuk pengobatan, untuk terapi. Jadi untuk prinsip terapi kombinasi ini, kombinasi obat untuk yang namanya membunuh dua stadium tadi dari trofozoid dan juga kistanya. Ada juga yang alternatif, biasanya menggunakan obat sistemik untuk membunuh si trofozoid, sedangkan obat untuk luminal itu untuk membunuh yang namanya kista. Oke, ini yang terakhir. Untuk take home sheet hari ini, yang dimana Helmin itu parasit multiseluler yang menyebabkan penyakit melalui kerusakan jaringan perebutan nutrisi dan juga respon imun hospes. Kemudian protozoa sendiri, dia uniseluler dan mampu berkembang biak dalam tubuh manusia sehingga dapat menimbulkan infeksi atau akut maupun yang kronis dari siklus hidup parasit. Itu akan menentukan cara penularan, kemudian lokasi infeksinya, manifestasi klinisnya, serta strategi pencegahan dan juga pengendalian penyakitnya sendiri. Kemudian dari patogenesis kita melihat bahwa kerusakan dapat terjadi secara langsung oleh parasit maupun secara tidak langsung melalui yang namanya respon imun dan juga inflamasi dari hospes. Ya, dibutuhkan yang namanya pencegahan untuk memutus yang namanya rantai penularan melalui sanitasi higienis, keamanan pangan, pengendalian vektornya juga, dan juga edukasi kesehatan serta strategi yang paling penting. Oke, sekian dari Ibu. Waktunya sudah selesai. Nanti kalian bisa cari-cari lagi ya untuk referensi penambahan-penambahan materi di hari ini ataupun materi-materi sebelumnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan
dari materi hari ini ataupun materi-materi sebelumnya, tidak apa-apa, silakan untuk ditanyakan. Materi-materi sebelumnya maksud Ibu materi yang Ibu bawakan ya, bukan materi dari dosen lain terus kalian tanyakan ke Ibu. Ya bisa juga sih kalau Ibu bisa jawab. Ada? Tidak ada? Kapan hujan bloknya ya? Untuk 2 3 ini. Tanggal 23 Juni, Bu, hari Selasa. Wah, good luck. Oke, tidak ada. Jika tidak ada yang ditanyakan, cukup ya. Silahkan dibaca-baca lagi materinya. Ibu rasa awal materi dari Ibu cukup banyak ya. Dan juga slide-nya cukup padat. Boleh dibaca-baca, itu sudah lumayan diringkas ya dari eh, slide-slide sebelumnya yang diberikan ke Ibu. Tapi insya Allah cukup lah itu. Gitu, oke. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Sampai bertemu di lain-lain waktu. Oke, ada yang izin. Oh, ini tidak direcord ya tadi? Apa ada direcord? Oh, record. Oke. Sampai ketemu di